Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Shirley Mutiazat dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang tumbuh-tumbuhan dalam kajian Al-Quran, yang dimana materi ini adalah pertemuan ke-9 kita pada hari ini, yaitu pada mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang dimana pada materi kali ini kita akan membahas dua kajian, yaitu pengertian dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengertian. Nah, dari pengertian tersebut kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kesuburan bumi bergantung pada kesediaan air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya, karena air mengandung bahan-bahan yang digunakan tumbuhan untuk bertranspirasi dan fotosintesis, dan juga dalam mempertahankan tumbuh kembangnya. Tumbuhan sangat membutuhkan air dalam untuk hidup, karena sekitar 70% dari tumbuhan itu sendiri itu terdiri atas air. Maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan sangat butuh air. Nah, menurut kesuburan bumi bergantung kepada sediaan air. Nah, jikalau bumi tersebut gersang dan tandus, maka tidak ada tumbuhan. Nah, jikalau tidak ada tumbuhan, maka dapat diidentifikasikan bahwa tanah tersebut tidaklah subur, karena tidak adanya air di dalam itu. Makanya kesuburan bumi itu bergantung pada kesediaan air. Nah, selanjutnya yaitu pada yang kedua, yaitu perbedaan rasa dan aroma di setiap tumbuhan. Perbedaan rasa dan aroma di setiap tumbuhan ini dipengaruhi oleh bahan-bahan yang ada atau terdapat dalam tumbuhan itu sendiri. Jadi aroma-aroma atau rasa dari tumbuhan ini sendiri bisa menjadi pengenalan atau klasifikasi dari tumbuhan itu sendiri. Karena dari bau daun contohnya kita akan mengetahui itu tumbuhan itu tumbuhan apa, dan juga aroma dan rasa dari tumbuhan tersebut akan sebagai pengenal oleh predator untuk mencari makanannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perkembangan dari biji-bijian menjadi tanaman pohon yang besar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan dari biji-bijian menjadi tanaman atau pohon yang besar ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Jadi awal mulanya dari biji-biji tersebut bagaimana bisa sampai menjadi pohon besar, itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan volume dari tumbuhan tersebut. Nah, dari awalnya dia hanya kecambah dari biji lalu menjadi pohon yang besar, namun pertumbuhan itu sangat berpengaruh juga terhadap atau dari perkembangan. Jadi perkembangan dan pertumbuhan ini sangat berkaitan sehingga dapat mempertahankan tubuh tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah ukuran besar kecil pohon dan buah sesuai dengan ukurannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ukuran dari pohon dan buah dari tumbuhan itu berbeda-beda tergantung fungsinya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu sangat berbeda-beda ukurannya, walaupun mereka dalam satu famili contohnya, atau dalam satu genus. Jadi perbedaan tumbuh tinggi dan kembang ini pertama telah ditetapkan, yang kedua itu berasal juga dari faktor dari bahan-bahan atau zat-zat yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Jadi kekurangan zat mineral, kekurangan air bisa mempengaruhi ukuran dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Namun kita balik lagi bahwa ukuran dari tumbuhan-tumbuhan itu telah ditetapkan Allah, yang dimana disesuaikan dengan fungsinya. Nah, selanjutnya yang B, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan keempat pembahasan tadi. Yaitu yang pertama, yaitu surat Al-Fussilat ayat 39, yang dimana artinya adalah, dan diantara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Dari terjemahan ini dapat kita ketahui bahwa jikalau pertamanya bahwa bumi itu kering dan gersang, berarti tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah tersebut. Lalu dibilang oleh Allah bahwa maka apabila kami turunkan air, niscaya akan bergerak dan subur. Maka dari ayat ini telah sangat dijelaskan bahwa awalnya bumi itu gersang dan tandus, diturunkan air oleh Allah, maka tanah tersebut menjadi subur dan bergerak sehingga ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Nah,
Selanjutnya, yaitu pada surat Al-Qaf ayat 9-11 yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi mempunyai mayang yang bersusun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami dan hidupkan dengan air itu tanah yang mati, seperti itulah terjadinya kebangkitan. Maka dapat kita simpulkan di sini kurma itu tumbuh dari tanah yang subur, dari tanah yang telah diberikan air oleh Allah, yang dimana tanah itu awalnya mati lalu diberikan kenikmatan air oleh Allah. Maka oleh karena itu tanah tersebut bisa ditanami pohon kurma, dan pohon kurma itu bisa menjadi rezeki yang dapat kita makan, karena oleh karena itu air sangat penting bagi kesuburan tanah. Nah, selanjutnya yaitu pada surat Al-An'am ayat 141 yang menjelaskan bahwa, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya dan tidak sama rasanya. Jadi dari ayat ini bisa dijelaskan bahwa banyaknya jenis-jenis tanaman yang terdapat di muka bumi ini. Jenis-jenis tanaman itu berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda tumbuh kembangnya, berbeda-beda pula tempat mereka tinggal. Ada yang menjalar, ada yang tegak, dan juga ada yang berbuah, ada yang tidak. Jadi dari tanaman-tanaman tersebut dapat kita simpulkan dari ayat ini, yaitu tanaman-tanaman tersebut berbeda-beda ukuran juga, variasinya, dan juga rasa dan aromanya. Dan juga pada surat An-Nahl ayat 10-11 dijelaskan bahwa dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagai minuman dan sebagai menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Dari ayat ini sangat dijelaskan juga bahwa tumbuh-tumbuhan itu sangat memerlukan air untuk tumbuh kembangnya. Tanah itu memerlukan air untuk kesuburannya. Jikalau tanah subur, maka dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu surat Al-Qamar ayat 49 yang menjelaskan tentang artinya, yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini, baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan, itu memiliki ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan fungsinya, karena apa yang ditetapkan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Selanjutnya yaitu surat Al-Hijr ayat 19 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran, seperti yang dijelaskan tadi pada surat Al-Qamar tadi, bahwa setiap apapun yang di muka bumi ini termasuk gunung, tumbuh-tumbuhan, segala apapun itu memiliki ukuran yang ada alasan di balik itu semua. Ukuran tersebut telah ditetapkan Allah, dan Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Selanjutnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya yaitu, dan di bumilah terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kita manusia sebagai kaum yang berfikir yang diberikan akal oleh Allah, dari ayat ini telah dapat kita pelajari bahwa ketika kita merasakan buah itu berbeda rasanya, berbeda aromanya, berarti itu termasuk segala kebesaran dari Allah. Karena seperti yang dijelaskan juga bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki perbedaan variasi yang membedakan dia dengan tumbuhan yang lain-lainnya. Jadi setiap apapun tumbuhan di muka bumi ini pasti memiliki perbedaan rasa, aroma, ukuran yang telah ditetapkan, karena setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada alasan di balik itu yang bisa menjadikan acuan kita untuk berpikir, dan dalam acuan kita untuk bertahan hidup di muka bumi ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, sekianlah penjelasan tentang tumbuh-tumbuhan dalam kajian Al-Quran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.